Pengusaha bus kini berlomba-lomba untuk meningkatkan pelayanannya demi bisa memikat penumpang untuk menggunakan layanannya. Hal ini dikarenakan persaingan usaha yang semakin memanas, naiknya kebutuhan masyarakat atas transportasi yang lebih nyaman, cepat, dan membaiknya kualitas infrastruktur di Indonesia, terutama dengan adanya tol Trans Jawa dan tol-tol lainnya di pulau lain, membuat para pengusaha bus percaya diri dengan layanan terbaiknya. Salah satunya dengan populernya bus dengan suspensi udara. Iya, suspensi udara atau biasa disebut sebagai air suspension memang lagi populer-populernya. Memang kenapa bisa populer? Kenapa harus bersuspensi udara? Apa bedanya dengan suspensi biasa alias per daun atau biasa disebut lip spring? Jika berdasarkan pengalaman pribadi, bus yang masih menggunakan per daun selalu ada suara yang berdecit-decit ketika bus berjalan di atas jalan yang kualitasnya buruk dan berlubang. Ini membuat kenyamanan penumpang berkurang dan terganggu. Berbeda dengan suspensi udara yang senyap dan tidak ada suara berdecit-decit. Nah, bagaimana dengan keempukannya? Sebenarnya untuk masalah keempukan, suspensi per daun bisa lebih empuk dibanding dengan suspensi udara. Kok bisa? Ya, karena tergantung dari kualitas per daunnya. Kita bisa ambil contoh suspensi bus Mercedes-Benz OH1521 yang masih menggunakan suspensi per daun. Dan ya, empuknya bisa ngalahin yang suspensi udara Hino RK8 bawaan karoseri. Tapi ya tergantung perawatan juga sih. Kalau rawatnya apik, maka per daun bisa lebih nyaman dan empuk. Lantas kalau begitu, kenapa bus bersuspensi udara kian populer? Ada 3 faktor yang membuat sasis bersuspensi udara sangat populer. Yang pertama adalah kenyamanan penumpang. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal, suspensi udara tidak mengeluarkan suara berdecit-decit seperti per daun. Hal ini bisa membuat kabin jauh lebih senyap sehingga bisa meningkatkan kenyamanan penumpang. Belum lagi, suspensi udara bisa diatur ketinggiannya sehingga memberikan kenyamanan pada saat naik turun penumpang. Dan juga suspensi udara dinilai bisa memberikan keempukan lebih konsisten dibanding dengan per daun. Iya, walaupun saya pernah bilang jika bus per daun bisa memberikan keempukan yang sama dengan suspensi udara, tetapi per daun perlu perawatan yang lebih rutin dan umur keempukan yang kurang bertahan lama jika dibanding dengan suspensi udara. Sehingga suspensi udara adalah pilihan cocok untuk memberikan keempukan dan kenyamanan yang minim perawatan. Yang kedua adalah perawatan yang lebih mudah. Ya, benar seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, suspensi udara perawatannya tidak serewel suspensi per daun yang harus dilumasi dan dikalibrasi sering-sering. Hal ini bisa menghemat biaya operasional dan seringnya bus datang ke garasi. Dengan ini, maka bus bisa melakukan tugasnya jauh lebih sering. Dan yang ketiga adalah populernya bagasi tembus. Iya, bagasi tembus ini sudah sangat populer banget. Kita lihat saat bus-bus baru keluar dari karoseri. Kebanyakan adalah sasis yang menggunakan bagasi tembus seperti Hino RM280 dan Mercedes-Benz OH1626L yang dimana sasis itu menggunakan sasis tipe space frame alias bagasi tembus. Dan iya, mereka berdua menggunakan suspensi udara. Kenapa sasis bus bagasi tembus populer? Nanti kita bahas di video selanjutnya. Jadi itulah beberapa alasan mengapa bus bersuspensi udara kian populer di dunia perpisahan Indonesia. Dengan segala kelebihan suspensi udara, pasti ada kelemahan yang sangat berarti untuk bus-bus bersuspensi udara. Di antaranya, harga sasis bersuspensi udara itu jauh lebih mahal dibanding dengan bus bersuspensi per daun. Kita lihat contoh harga sasis bus Hino RM280 dan Mercedes-Benz OH1626L. Dan juga harga sasis per daun seperti Hino RK280 dan Mercedes-Benz OH1626S. Harga bus Hino RM280 ditaksir seharga 1.059.000.000 dan Mercedes-Benz OH1626L seharga 1,2 miliar rupiah.
Mari kita lihat harga sasis yang masih menggunakan per daun. Untuk Hino RK280 yaitu berkisar di 930 juta rupiah dan Mercedes-Benz OH1626S seharga selisih 72 juta dari OH1626L. Dengan selisih harga yang cukup lumayan, maka sudah dipastikan bahwa harga bus sasis bersuspensi udara jauh lebih mahal dibanding yang per daun. Itu belum termasuk bodi di karoseri, kursi, AC, toilet, dan tambahan-tambahan lain. Harga bus yang sudah dipasang lengkap sampai bisa digunakan bisa sekitar 2,5 miliar. Bisa lebih kurang, bisa lebih tergantung permintaan kostumisasi dari pengusaha. Jelas, dengan harga yang lebih mahal, maka nilai investasinya pun semakin tinggi dan balik modalnya pun bisa lebih lama. Tetapi dengan harga tiket bus sekarang-sekarang dan penumpang mau membayar lebih mahal, maka waktu balik modalnya pun tidak terlalu lama. Jadi untuk pengusaha bus tidak terlalu mempermasalahkan selisih dari harga tersebut. Dan untuk masalah rigiditas alias ketangguhan, suspensi udara jauh lebih rentan dibanding dengan per daun. Per daun memang sudah terbukti untuk masalah ketangguhan. Sudah dipakai di beberapa truk dan terbukti mampu membawa beban hingga berpuluh-puluh ton. Berbeda banget dengan suspensi udara yang cukup rentan jika dibawa beban yang sangat berat dan dibawa berjalan ke kondisi jalan yang sangat buruk. Dan juga, suspensi udara jika tidak dikalibrasi baik, maka bukannya nyaman tapi malah limbung. Berbeda banget dengan suspensi per daun yang jauh lebih stabil jika digunakan untuk jalan yang banyak kelokan. Itulah mengapa pabrikan sasis seperti Hino dan Mercedes-Benz masih menjual sasis yang menggunakan per daun, karena masih banyak jalanan di Indonesia yang masih kondisinya cukup buruk atau belum cukup tangguh untuk membawa beban yang overload. Biasanya, bis yang seperti ini adalah bis-bis lintas Sumatera yang selalu membawa barang dan paketan yang di luar nalar. Iya, hal yang lazim bagi bus-bus lintas Sumatera yang seperti itu. Tidak hanya mengantarkan penumpang, tetapi menjadi angkutan logistik juga. Bayangkan kalau pakai suspensi udara, bisa mudah pecah tuh balon, dan harga perbaikannya cukup mahal gila. Kita ambil contoh harga ganti suspensi udara Hino RM280. Bagian belakangnya saja harganya bisa mencapai 7,7 juta dan untuk bagian depan seharga 5,5 juta. Wow, harga yang sangat fantastis jika dibanding dengan harga suspensi per daun yang harga per pernya hanya 1,5 hingga 3 juta saja. Jadi itulah mengapa bus bersuspensi udara kian populer. Jadi kesimpulannya sudah jelas, kenyamanan penumpang, kemudahan perawatan, serta tren bus bagasi tembus alias space frame menjadi faktor yang berpengaruh kenapa bus bersuspensi udara kian populer. Jika melihat tren ke depan, maka bus-bus bersuspensi udara akan menjadi sebuah standar baru dalam dunia perbisan di Indonesia dan melihat populasinya yang semakin banyak dan juga membaiknya kualitas jalan di Indonesia. Maka tidak heran jika bus suspensi daun akan semakin langka keberadaannya. Bahkan untuk sasis mesin depan seperti Mercedes-Benz OF1623 aja udah menggunakan suspensi udara. Wow, luar biasa. Jadi segitu dulu untuk pembahasan video ini. Gimana nih menurut kalian? Kalian lebih suka bersuspensi daun atau udara? Tolong berikan jawabannya di kolom komentar. Dan terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Follow IG saya Asoria Firdaus dan subscribe juga Lokalhead56 untuk konten yang mau lihat saya live streaming game. Sekian dan terima kasih. P.